Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini saya akan berbagi ilmu tentang cara mengisi pendamping ALPK. Pada dasarnya, pendamping ALPK ini adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk memenuhi berkas-berkas yang ada di SPJ, terutama yang pengerjaannya melalui aplikasi ALPK. Karena dalam aplikasi ALPK itu pelaporannya menggunakan triwulan, sedangkan yang dibutuhkan oleh Kemendikbud sekarang itu memakai per tahap, yakni tahap 1 3 bulan, tahap 2 5 bulan, dan tahap 3-nya 4 bulan. Kalau dulu pengerjaan SPJ itu memakai triwulan, ya. Makanya kita membutuhkan pendamping ALPK. Dan di dalam pendamping ALPK ini sudah terpenuhi dari mulai SPTJM, K7C, K7B, K7A, LRA, dan Rekap NTPN. Rekap NTPN ini rekap pajak dari mulai awal tahun sampai akhir tahun, dan juga dilengkapi dengan SPTJM yang per triwulannya, ya. Ada juga di sini rekap K3 sampai K6, kartu kendali per tahap, kartu kendali per triwulan, versus jurnal, dan daftar kode rekening. Namun sebelum mengerjakan pendamping ALPK ini, teman-teman harus sudah mengerjakan data yang ada pada aplikasi ALPK. Seperti ini. Ini adalah data yang ada di aplikasi ALPK. Jadi sebelum mengerjakan pendamping ALPK itu, kalian harus sudah mengerjakan data ALPK. Dan juga teman-teman harus mempunyai RKS yang berkode rekening. Jadi harus dikumpulkan misal kode rekening 510201010001, jumlah belanjanya berapa, itu harus sudah mempunyai itu. Karena nanti dalam pendamping ALPK membutuhkan ini. Kita lanjut, bagaimana sih cara pengerjaan pendamping ALPK ini? Yang pertama kita buka di sini dulu. Di sini pendamping ALPK saya sudah terisi, ya. Ini contoh SD yang saya kerjakan. Ini kalian diisi dulu dari mulai nama sekolah, NPSN, sampai lengkap. Nah, di dalam anggaran ini kalian tidak perlu mengisinya karena akan otomatis terisi jika di dalam pagu anggaran ini sudah diisi. Kenapa tadi di awal-awal saya berbicara tentang anggaran yang per kode rekening? Karena nanti untuk mengisi di sini. Di sini ada kode rekening, kalian tidak perlu mengetiknya karena di sini sudah ada pilihannya, kode rekening mana yang akan diisi. Lalu ini juga akan muncul otomatis nih, contoh di bawah di sini saya akan misalkan kode rekening ini 005. Nah, di sini akan terotomatis. Jadi teman-teman tidak usah mengetik di sini karena ketika kode rekening sudah terpilih, maka di sini sudah akan otomatis terisi. Lalu setelah di sini terisi, kalian tinggal cantumkan atau input pagu anggarannya. Misal di sini belanja modal buku umum 001, di sini sudah terotomatis. Lalu ketikkan anggaran yang di dalam RKS per kode rekening tadi. Seperti ini, saya belanja modal buku umum 23.679.50 rupiah. Saya inputkan di pendamping ALPK ini, ya. Ini sudah sama. Nah, setelah data umum sudah terisi, baru kita menuju ke data transaksi. Di dalam data transaksi ini ada realisasi terima dan realisasi keluar. Nah, bagaimana cara menginputnya? Cara menginputnya di awal tadi saya sudah memberitahukan kepada teman-teman semua bahwasanya sebelum mengisi pendamping ALPK ini harus mempunyai data ALPK yang sudah terisi. Seperti ini. Ya. Ini data ALPK yang sudah terisi. Di dalam data ALPK ada realisasi terima dan realisasi keluar. Nah, kalian teman-teman tinggal kopikan saja data ALPK tersebut ke sini. Ya. Misal di sini realisasi terima, kalian ambil dari data ALPK. Di sini juga realisasi terima. Tinggal dikopikan, misal di pendamping membutuhkan tanggal transaksi.
kita juga harus mengisi dari data LPK-nya tanggal transaksi dengan cara copy, dikopikan dulu, terus kita pastekan ke pendamping, tetapi pastenya menggunakan paste spesial karena kadang formatnya tidak sesuai dengan data yang ada di LPK, makanya pakai paste spesial ya. Begitu juga dengan di sini bank kas. Di sini di realisasi terima ada bank kas, kita ambil dari realisasi terima yang ada di LPK, data LPK tadi. Di sini ada realisasi terima bank kasnya. Kita kopikan bisa langsung semuanya, di copy ya, menuju ke pendamping LPK, dipastekan di sini. Pastenya memakai paste spesial supaya formatnya tidak berubah ketika dikopikan di sini. Begitu juga dengan sumber dana. Ketika di realisasi terima di sini ada judulnya sumber dana, maka kita ambil dari data LPK-nya juga dari sumber dana dari sini. Karena kedudukannya, karena formatnya ini beda. Kalau di pendamping LPK di sini tanggal transaksi, terus bank atau kas langsung di sininya sumber dana. Kalau dalam data LPK di sininya nomor bukti. Coba di sini sumber dana. Lalu langsung jumlah. Jumlah ini kita ambil dari realisasi terima tadi, dari jumlah ini ya, jumlah. Pokoknya pada dasarnya kita ambil sesuai judul yang ada di atas di pendamping LPK. Ini jumlah kita ambil dari jumlah yang ada di data LPK. Nah, di sini bulan ini sudah terisi otomatis. Ketika kalian diisi di sini tanggalnya sudah 12 Maret, maka bulan di sini juga akan terisi otomatis Maret. Begitu juga dengan triwulannya sudah otomatis, kalian tidak usah mengetiknya. Nah, lalu kita beralih ke realisasi keluar. Prinsipnya sama antara realisasi terima dan realisasi keluar, itu prinsipnya sama cara mengisinya. Kita ambil juga dari data LPK yang sudah terisi pada kolom atau pada set realisasi keluar. Ya. Ketika dalam pendamping LPK di sini membutuhkan tanggal transaksi, kita kopikan dari data LPK lalu pastekan di pendamping dengan paste spesial. Begitu juga bank, kas, sumber dana, dan program subprogram kegiatan. Di realisasi keluar di sini juga ada. Nah, ambilnya ini, program, subprogram, dan kegiatan. Kalian kopikan semua, lalu paste spesialkan di sini. Ya, di pendamping. Lalu komponen BOS, jumlah, dan kode rekening. Ya. Makanya pastikan dalam data LPK di sini sudah ada, di kolom keterangan ini sudah ada kode rekening, supaya ketika memasukkan ke pendamping LPK, itu sudah kita tinggal kopikan saja dalam kode rekening ini. Nah, untuk kode, komponen, jenis belanja, semuanya ini sudah otomatis. Ya. Lanjut, di sini ada data jurnal. Nanti ketika kalian sudah mengisi jurnal, kalian isikan realisasi berapa, triwulan berapa, jenis jurnalnya apa. Ya. Nah, setelah semuanya terisi, kalian bisa ngecek dari rekap K3 sampai K6. Ya. Dicek, misal kalian mengisi dalam data transaksinya ini terakhir tanggal Juni ya, atau bisa Maret di sini. Dalam rekap K3 K6-nya di sini tinggal sinkronkan atau balan tidak antara pengeluaran di sini di BKU pendamping sama pendamping LPK. Ketika tidak balan berarti ada yang salah. Begitu juga dengan pembantu kas. Lalu di K7B. Ya. Di sini K7B akan muncul
Ketika saldo bukunya di sini ada 19.198.747 rupiah. Maka diisikan lembar uang kertasnya berapa? Berarti 19.198.000 di sini diisikan, diketik 191, lembar uang kertasnya 1, terus lembaran uang kertasnya 1, lembaran uang kertas yang 1000-an juga 1, jumlah ditambah koinnya di sini. Ya. Kalau ini mengisinya kurang, misal kepingan uang logamnya dihilangkan 1, maka di sini akan terdetek merah. Ya. Perbedaan positifnya 9 kurang 90 rupiah. Makanya saya tambahkan kepingan uang logam yang 100 rupiahnya 1. Maka di sini tidak merah, tetapi lebih 10 dengan alasan tidak ada pecahan uang kecil. Jadi masih mending lebih uang saldonya daripada kurang. Karena kurang itu ditanyakan, itu kemana? Ya, perbedaan positif dan negatifnya. Nanti kalau di sini di K7B sudah terisi, maka K7C-nya juga otomatis sudah benar. Ya, di sini ada 10 rupiah, tidak ada pecahan uang kecil. Begitu juga sampai SPTJM. Ya. Mungkin cukup itu penjelasan singkat dari saya cara mengisi pendamping LPK BOS reguler tahun anggaran 2021. Mungkin pendamping ini hanya untuk kalangan sendiri karena di kota-kota lain masih belum menggunakan aplikasi LPK ataupun pendamping LPK ini. Pada dasarnya aplikasi apapun untuk mengerjakan SPJ BOS yang penting kita mengisi dengan realisasi apa yang digunakan pada sekolah tersebut. Dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita memudahkan untuk laporan SPJ pada sekolah tersebut. Mungkin itu cukup dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.